Jumpa lagi dengan kami channel Pejuang Siang. Kita sekarang saya bersama Indra dan Doni. Dan ini kita kan karena kita baru nih masuk ini ya tahun baru ya. Udah 2026 nih. Selamat tahun baru dulu kali ya. Ya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru guys. Moga-moga resolusinya tercapai semua. Amin. Ya. Untuk itu nih karena tahun baru kita kayaknya nih kan kemarin di channel kita nih banyak yang nanya juga ya. Iya, banyak pertanyaan. Tapi emang ada beberapa yang udah dijawab di komen secara langsung. Saya mungkin nih lebih kalau misalnya untuk langsung dengerin jawabannya mungkin bisa lebih ada detailannya lah kayak gimana. Ini pertama kita lihat ini ada dari Dessert Coffee and Me. Ini udah lama ya. Udah lama nih, 2 tahun yang lalu. Emang sih kita waktu itu emang sempat sempat vakum juga karena emang ya sibukan masing-masing ya, banyak kendala, nggak bisa ketemu lah waktunya untuk take podcast ini. Ini saya bacain pertanyaannya nih. Wah, baru tahu ada Bank Gaib. Tolong minta bahas lebih detail tentang Bank Gaib, asal usulnya dan lain-lain. Nah, gimana bro nih? Bank Gaib itu basicnya sama aja sih sebenarnya pesugihan. Cuma memang dia berbentuk bank gitu loh. Jadi kayak sistemnya tuh sama kayak lo minjem ke bank gitu loh. Kayak minjem ke bank, lo misalkan minjem berapa 100 juta gitu. Ya lo dapat 100 juta itu tanpa tumbal apapun, tanpa tumbal orang lain atau segala macam, enggak ada. Cuma nanti ketika lo mau ngembaliin, lo udah hitung pas nih di rumah nih, segini sampai berapa ininya semua. Nanti begitu sampai sana itu nggak bakal pas, pasti ada kurang antara 1.000 atau 500 perak, dan mereka tetap nggak akan mau terima karena kurang gitu. Ujung-ujungnya lo jadi pegawai di sana, kayak gitu. Jadi ini kepastian nilai nominalnya waktu kita kembaliin di tellernya dia gitu. Iya, gitu ya. Kayak gitu. Jadi kan nanti ada batas waktunya tuh perjanjiannya. Misalkan lo mau ngambil berapa, 100 juta atau nggak 1 M gitu kan. Berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Oke, kasih. Nggak pakai cacicu, kasih langsung gitu loh. Ya cuma gitu, nanti begitu kembaliin nggak bakal pas. Jadi kita biarpun kita di rumah itu pas nih, ya kita balikin. Pas lagi kita antar sampai di sana, hitung sama dia nggak pas. Iya. Ya ujung-ujungnya ya benernya kembali diri lo sendiri. Terus gitu. Secara umum gitu, biasanya kalau orang Bank Gaib itu prosedurnya gimana biasanya? Ya ada kuncen lah. Oh, tetap ada kuncen. Ada kuncen. Terus kayak untuk macam lokasinya? Lokasi gue nggak bisa sebutin lah. Enggak, emang ada lokasi khusus untuk ini? Ada tempat. Oh, jadi untuk ritualnya tetap di lokasi itu ya, gitu ya? Harus di lokasi. Gitu. Jadi tetap nggak bisa ini ya, emang banyak proseduralnya dia gimana, harus ngikutin step-stepnya gitu ya? Standar sih sebenarnya, kayak standar apa sih, kayak prosedur pesugihan mesti ada sajen segala macam, itu pasti ada lah. Kan kalau kadang banyak nih orang penipuan nih. Ayo ini pakai ini dapat dana begini dari ini Bank Gaib, nggak ada ininya, nggak ada tumbal, nggak ada ini kan? Itu penipuan. Pengalaman kejadian di keluarga gue sendiri nih, pernah nih ada penipuan begitu tuh. Penipuan. Jadi kalau Bank Gaib yang asli itu, lo diajak langsung ke lokasinya. Diajak langsung ke lokasinya. Jadi kuncen itu cuma nunjukin. Nanti yang masuk lo sendiri. Harus lo sendiri, nggak bisa orang lain.
Oh, tetap ada ritual segala macam tetap ya. Iya. Oh. Cuma ya yang masuk lu sendiri nggak bisa misalkan kayak, ayo sini saya wakilkan atau gimana atau saya ambilin, nggak bisa. Harus lo, karena lu yang bikin perjanjian nanti yang tekan cap jempol lo, gitu loh. Itu juga kuncen nggak masuk itu. Nggak masuk. Kuncinya cuma di luar doang. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kalau apa? Ya sebenarnya banyak orang yang ini ya menang promo gitu. Promo karena tahu ada Bang Ya Jail. karena kan Gini-gini. banyak ini ya. Apa kayak dunia spiritual supranatural ini banyak penipu. Banyak orang yang memanfaatkan ketidaktahuan gitu loh. Jadi terus bertindak seolah-olah dia seperti kayak dukun sakti atau gimana. Nah ini yang bikin jelek gitu loh. Cuma kalau kayak gini, kalau misalnya kita apa tahu apa totalnya itu penipuan, tetap kita rugi, keluar duit. Kalau misal pun beneran, tetapnya beneran. Enggak akan rugi jadi tumbal sama sebenarnya rugi semua nih. Sebenarnya sih gini loh, Penipuan apa enggak kalau- rugi semua nih. kalau yang asli ya, dia nggak akan mempromosikan. Nggak ada cerita lu promosi segala macam. Lu bakal taunya tuh dari mulut ke mulut aja. Atau enggak lu nemu sendiri gitu. Kayak gitu. Nggak ada yang namanya pesugihan tuh promosi, itu nggak ada. Gitu-gitu nggak ada. Oke, Makanya- tambahan nih. Kalau pesugihan kontraknya habis 3 tahun contoh ya. Ya. Habis 3 tahun. Setelah 3 tahun kan yang kita tahu kan si pengontrak ini meninggal. Entah dibawa lah sama si banknya ya. Ya, Itu harta yang pernah digunakan hilang nggak? habis. Hilang habis. Habis. Misalnya dia terlanjur membangun gedung gitu. Habis. Entah kebakaran, entah roboh bagaimana gitu. Entah kebakaran, entah langsung tiba-tiba gedung itu jadi kayak angker atau gimana. Langsung terbengkalai atau apa gedung itu jadi nggak laku atau gimana kayak gitu. Ada aja. Berarti masih dari sisi negatif ya, berarti masih lebih bagus pesugihan dong. Uangnya masih ada dong kalau pesugihan kan. Hanya tumbalnya aja dibawa. Kembali dibawa. Uangnya ada tetap kan. Ada. Uangnya ada. Berarti bang benar-benar kayak rentenir lah ini ya. Bener kayak rentenir. Dan itu harus tepat waktu. Wah, gitu. ini gara-gara ngomong entah gedung jadi angker, ini penontonnya ntar langsung mikir nih, wah mana gedung yang tiba-tiba jadi angker ya, nyari-nyari nih. Gedung mana yang roboh tapi baik. Jangan dicocok lagi juga. Contoh aja. Kan andai kan gitu ya. Ini ya. Ya, ini berikutnya, ini pertanyaan 2 tahun yang lalu juga sih nih, dari Oval Hidayat 1973. Oke. Nah, dia ada nanya, jenglot nih setahu saya buat penglarisan bagus. Nah, ini gimana nih? Nih, gue juga kurang paham nih gimana. Ada jenis-jenis yang memang bisa buat penglarisan, tapi mayoritas lebih untuk proteksi. Gitu. Memang ada, cuma nggak semua. Hanya ya beberapa jenis lah kayak gitu. Oh, jadi apa? Jadi emang apa? Mayoritas lebih untuk proteksi ya. Proteksi. Jadi cuma kayak barang yang rare doang yang untuk penglarisan gitu ya. Ya, kayak gitu. Ya, ini sekarang apa? Dari siapa yang namanya nih? Bubuy Bolet 3191. Nih, maaf Bang, saya malam Sabtu tadi baru di Rukyah. Terus ustadznya bilang punya ilmu kayak gitu. Nah, katanya ditanam dari kecil sama bapaknya. Kan dia juga baru dia baru tahu juga sekarang ini. Ya. Udah di Rukyah, kalau Rukyah cuma sekali itu bisa hilang apa enggak gitu. Mohon pencerahannya. Tergantung yang rukyah. Kalau yang rukyah emang bisa, emang mengerti tentang rukyah, bisa kayak gitu. Karena
Itu ilmu kan sifatnya titipan, diinjek ceritanya kayak gitu kan, dititipkan, Ditanam itu jadi kayak apa? ya dimasukin, Ah, kayak dimasukin gitu kan. Nah, kalau ilmu yang kayak gitu bisa dicabut, nggak ada masalah. bisa dicabut ya kalau itu. Bisa. Soalnya bukan bawaan. Tapi Bukan bawaan, bawaan bisa dicabut juga. nggak bisa kalau Nggak bawaan, nggak bisa. Mungkin diredam kali ya. Di minimalisir aja, Iya, diredam di minimal ya. bisa. Tapi kalau dicabut nggak bisa. Kalau yang bawaan, Kalau kayak waktu itu yang malam-malam kan kita pernah tuh ada yang orang minta bersihin karena dia nyilmu kan. Waktu itu sama ada Ambuci juga tuh. ya, ikut bersihin ya, kan. ya. Nyilmu katanya dia udah apa bersihin tapi masih belum Tuntas. tuntas. Udah dibersihin sama bocil sama lu juga udah Ya. kan. Tapi dia masih ngerasa tuh. Cuma waktu itu emang bilang apa apa kayak kerak-keraknya ya yang Ya, masih ya. ini ya. Nah itu termasuk kayak ditanam apa gimana ya? Tanam itu. Itu tanam juga jadi. Tanam. Makanya bisa dicabut kan, bisa dibersihin. Nah cuma dia masih ngerasa kayaknya masih ada itu. Itu perasaan dia aja sebenarnya. Karena dia terbiasa ada ilmu itu. Gitu. Karena kayaknya udah terlalu nempel ya. Iya. Kayaknya Padahal udah nggak ada. kayaknya settingan dia harusnya begini Ya. gitu ya. Ya kayak ini aja lah, kayak lo biasa pakai sendal kanan kiri atau pakai kanan kanan semua kan, aneh masih rasanya kayak gitu kan. Gitu. Iya sih. Oh jadi emang ini ya, emang apa? Emang dari itu kan jadi apa ya? Suges ya? Sugesti Suges ya? gitu loh.